Pria itu dengan santai menerobos lampu merah, tapi tiba-tiba Hei! sang ibu berlari menghampiri seperti kehilangan akal. Anak kecil itu tergeletak di jalan, tak bergerak sama sekali. Ia benar-benar hancur. Yang lebih parah, pengemudi itu tidak berhenti. Ia malah menginjak gas dan kabur. Susanti melihat semuanya dari pinggir jalan, dan pengemudi itu juga melihatnya. Ardi kemudian mengemudi ke tempat yang terpencil. Setelah berhenti, ia memeriksa sekeliling, memastikan tidak ada siapapun di sana. Lalu ia menendang mobilnya dengan keras. Ada darah di bagian depan mobil. Ia segera kembali ke dalam mobil, mengambil beberapa alat dan mulai membersihkannya satu persatu. Setelah selesai, ia kembali melanjutkan perjalanan. Hal pertama yang ia lakukan adalah mencari Susanti. Saya sudah mengatakan ke polisi. Itu kamu yang menabrak anak kecil. Anda sudah mengatakan ke polisi? Ya, tetap berjalan Ardi. Saya juga menulis sebuah surat. Begitu mendengar itu, ia langsung kehilangan kendali. Ia bergegas maju, menghantam pintu dengan beberapa tendangan, lalu memaksa masuk ke dalam. Detik berikutnya, terdengar teriakan Susanti dari dalam. Beberapa menit kemudian ia keluar, membanting pintu seolah tidak terjadi apa-apa. Kemudian ia menelpon saudaranya yang bekerja di kantor polisi, memintanya untuk menahan laporan kejadian tersebut. Setelah itu ia pergi ke kawasan perumahan mewah, menuju rumah neneknya. Neneknya langsung menolak. Ia menyuruh Ardi mencari kakeknya. Detik berikutnya, Ardi kembali kehilangan kendali. Ia mencekik neneknya dan memaksanya memberikan kode berangkas. Neneknya tidak punya pilihan. Ia pun memberitahukannya. Ardi kemudian memasukkan semua uang tunai ke dalam tas, mengambil perhiasan juga. Ia tidak meninggalkan apapun. Sebelum pergi, ia memperingatkan neneknya agar tidak menelpon polisi. Lalu ia segera kabur. Tapi ia tidak tahu kalau Susanti ternyata belum tewas. Ia merangkak keluar, mencoba mencari bantuan. Tepat saat ia hampir pingsan, 3 anak laki-laki yang lewat menemukannya dan mereka segera mencari bantuan. Sebuah kejutan sedang menanti Ardi. Di malam harinya, Ardi bertemu ayahnya untuk meminta bantuan. Ia kemudian diajak oleh ayahnya ke suatu tempat. Saat mereka tiba di tempat itu, sang ayah menyuruhnya untuk mencari sesuatu di atas sebuah batu. Ardi pun menurutinya dan pergi ke tempat itu. Tepat saat Ardi berada di atas batu, sebuah arus listrik mengenainya, membuatnya menjadi abu. Mengetahui kejahatan Ardi hanya akan menjadi beban baginya. Selamat tinggal anakku.